Shalom teman-teman, selamat sore. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kiranya semua teman-teman senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah sang sumber dari sukacita itu sendiri. Nah teman-teman, pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung yang membahas tentang ucapan dari Ustadz Abdul Somad. Dan karena itu sebelum sama-sama kita membahas nantinya, kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung seperti yang ada di layar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Kemunculan Nyai di tengah malam ini, di tengah derasnya hujan. Seperti biasanya, tidak pernah lupa mendoakan semua teman-temanku, saudaraku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya, mau membahas berita yang beredar luas di antara negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kayak macam betul pula kau ini Somad. Ya. Hai Somad. Aku mau nanya sama kau. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu, itu sama aja dengan perayaan orang kafir. Ya. Setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia, menjaga dia, merawat dia? Kau ada waktu nggak setiap hari untuk ibumu? Aku tanya sama kau. Hah? Dengan kesibukan kau yang ceramah keliling-keliling itu, ya, aku mau nanya sama kau, kau ada waktu nggak untuk berbakti? Tiap hari kau rawat ibumu? Kau suapin di kala dia sakit? Kau rawat dia di kala dia sakit, ada waktu nggak kau? Ingat itu Somad, jangan kau hanya bisa mengomong, tapi diri kau aja nggak melakukan. Ya, permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur. Ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si Somad ini nih. Mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu. Bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan. Kau cuma ustadz penceramah. Bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somad ini ya, pendukung-pendukung Somad ini ya. Somad ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah. Agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir, segala macam. Nah itu dia teman-teman tanggapan dari Dewi Tanjungnya. Teman-teman sekalian kalau kita lihat ya dari penjelasannya Kak Dewi Tanjung memang sangat jelas sekali. Dewi Tanjung ini tidak setuju dengan ucapan Abdul Somad yang dalam pemberitaan katanya tadi ini bahkan disebutkan oleh Dewi Tanjung. Pertama, main catur itu haram. Lalu yang kedua mengenai Hari Ibu. Nah teman-teman bagi saya secara pribadi mengenai
Abdul Somad kemudian menyampaikan hal yang seperti itu, ya sudah silakan saja. Kalau kemudian dianggap juga sebagai kebiasaan dari orang-orang kafir, ya silakan juga. Tetapi ini saya ingat satu bagian dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Efesus, teman-teman. Saya mau share screen dulu kepada kalian semua. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama mengenai pengajaran Alkitab tentang seorang anak haruslah taat kepada orang tuanya. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar di sini sangat jelas. Saya berharap dari teman-teman semua sudah kelihatan. Oke, saya coba share dulu supaya nanti kita bisa melihatnya sama-sama. Oke, teman-teman, ini dia, kita simak ya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan ketidaksetujuan Dewi Tanjung tentang ucapannya Abdul Somad, ya silakan saja. Ya, tetapi karena ini sudah ramai di media sosial, kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja. Namun mari kita mengkajinya berdasarkan perspektif iman kita orang Kristen mengenai Hari Ibu ini, apakah penting ataukah bagaimana. Nah, menurut saya secara pribadi, kalau melihat penjelasan Alkitab tentang ya perintah untuk anak harus taat kepada orang tua, saya pikir Hari Ibu itu adalah hal yang luar biasa, justru sebagai satu momentum yang baik untuk seorang anak yang senantiasa mengingat dan kemudian teman-teman menyatakan hormat kepada orang tuanya. Memang sikap menghormati ini bisa kita lakukan tiap saat dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode yang bisa kita pakai. Tetapi kalau kemudian ada satu momen yang luar biasa, artinya kan ibu ini dihormati, sehingga dikhususkan ada satu momentum yang spesial, yang luar biasa untuk mengekspresikan rasa terima kasih, rasa syukur, ya, rasa bahagia karena seorang ibu sudah melahirkan kita ke dalam dunia ini. Nah, inilah yang luar biasa dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa seorang anak harus taat pada orang tua, ya. Harus taat. Jadi ketaatan itu tidak hanya semata-mata ditujukan kepada sang ayah, tetapi juga kepada sang ibu. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman belajar dalam Alkitab, ya, apalagi kalau kita ya belajar mengenai kebiasaan di daerah tertentu, atau misalnya di pulau saya, yang ada di Kepulauan Nias, pulau saya lagi, saya yang ada di Pulau Nias, teman-teman, ya, ibu tuh punya peran yang sangat penting untuk mendidik seorang anak, sehingga pada akhirnya mulai dari kecil sampai yang beranjak menjadi remaja, dewasa dan seterusnya, ibu punya peran yang sangat penting, mulai dari mencukupkan kebutuhan, lalu kemudian harus mendidik si anak supaya bisa mengerti tentang pergaulan sosial dan hal-hal lainnya, misalnya juga mengenai belajar. Dan inilah tugas-tugas yang mulia yang dikerjakan oleh seorang ibu dari banyaknya tugas yang lain. Dan dalam konteks, dalam situasi yang seperti ini, Alkitab mengingatkan kita untuk menghormati orang tua. Nah, ini yang luar biasa dari iman Kristiani. Kalau kemudian tadi Abdul Somad menganggapnya haram, ya silakan saja. Kalau kemudian menganggap itu tradisi kafir, ya juga silakan saja. Tetapi kita bisa mengkajinya dalam perspektif iman Kristen. Jelas kata Alkitab, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, memang tadi teman-teman saya lihat Dewi Tanjung nggak setuju, ya. Nggak setuju, sepertinya greget banget ya mengenai ucapan dari Abdul Somad. Ya, Alkitab tuh meletakkan satu dasar berpikir mengenai sikap hormat kepada orang tua. Itu seperti di dalam Tuhan. Ya, jadi mentaati orang tua, mentaati ibu kita, mentaati ayah kita, itu harus dilakukan sebagaimana ketaatan dalam Tuhan. Artinya kekudusan, kesucian, ketulusan, kerendahan hati, ya, kegembiraan. Nah, inilah yang luar biasa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya kita bersyukur saja. Kita bersyukur karena kitab suci kita punya dalil yang jelas mengenai bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, ataupun dalam topik ini kepada sang ibu, ya, yang melahirkan kita ke dalam dunia ini. Ya, teman-teman sekalian, dimanapun kalian semua berada, mari terus belajar, ya, mari melakukan yang terbaik untuk ibu kita. Karena apa yang bisa kita lakukan selagi bisa, mari kita kerjakan karena kebahagiaan mereka sesungguhnya.
adalah kebahagiaan kita juga. Tapi sebenarnya begini ya, kalau kita lihat teman-teman, saya belajar dari pengalaman pribadi, orang tua baik ayah maupun ibu sebenarnya tidak menuntut terlalu banyak sama anak-anaknya. Ya, ini pengalaman saya. Ya teman-teman, tidak menuntut terlalu banyak. Kita peduli sama mereka saja, sering menyapa saja, ataupun kalau jarak jauh teleponan saja, itu sudah lebih dari cukup. Ya, mereka tidak menuntut terlalu banyak. Dan bagi saya kalau kemudian ditetapkan ada hari ibu, ya itu luar biasa. Saya sangat bergembira dan saya sangat welcome terhadap ya hal yang seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi bagi kalian dimanapun kalian berada, perlakukanlah dengan baik orang tuamu supaya apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 dan seterusnya tergenapi dalam hidup kita, panjang umur di bumi. Haleluya. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati menyertai kita semuanya.